Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi Ananda. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pajak dan tarif pajak. Sebelum saya membahasnya, jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Oke, kita mulai dengan prinsip pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, terdapat 4 prinsip pemungutan pajak. Yang pertama ada equality, berarti tekanan pajak di antara subjek pajak tersebut harus sama dengan kemampuannya. Kalau dia punya uang 5 juta, ya kita berikan tekanan pajak berapa persen, seperti itu. Yang kedua ada certainty, pajak yang harus dibayar seseorang harus jelas pasti, tidak dapat ditawar-tawar waktunya dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang ketiga ada convenience, yaitu dalam memungut pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik dan tepat. Dan yang keempat ada efisiensi. Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya. Jangan sampai biayanya lebih tinggi. Nah, di sini selanjutnya ada sistem pajak. Ada beberapa sistem pajak. Yang pertama ada self-assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak itu sendiri untuk mendaftarkan, menghitung, lalu membayar, kemudian dilaporkan, kemudian menetapkan. Contoh penerapan self-assessment system ini adanya di PPh pasal 25. Dan yang kedua ada official assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak si Fiskas. Dalam sistem ini, Fiskus yang mencari wajib pajak memberikan NPWP sampai dengan menetapkan jumlah pajaknya. Contohnya itu ada di PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah atau bangunan dari WP kepada pemerintah. Kemudian tarif pajak. Tarif pajak ada beberapa. Yang pertama ada tarif lump sum atau tetap. Suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak, objek pajak, maupun subjek pajak. Contoh bea materai. Yang kedua ada tarif proporsional. Tarif ini merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Yang ketiga ada tarif progresif. Persentase meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Pernah gak sih kamu beli motor terus dikenai pajak progresif? Biasanya itu saat kita punya motor yang kedua atau yang ketiga. Kalau motor pertama gak ada pajak progresifnya, tetapi kalau kita punya motor kedua ada pajak progresifnya. Nah, penetapan tarif progresif dalam PPh tidak dilakukan secara absolut atau flat rate, melainkan melakukan secara berlapis atau bracket rate. Contoh, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Yang ketiga ada tarif degresif, persentase menurun. Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Contohnya penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 25%. Di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 100 juta, tarif pajaknya 5%. Yang keempat ada tarif ad valorem, suatu tarif dengan persentase tertentu yang dilakukan atau ditetapkan pada harga dari suatu nilai barang. Contoh, PT XYZ mengimpor barang jenis A sebanyak 1.500 unit dengan harga per unit 100.000.
Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20%, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah nilai barang impor 1.500 dikali 100.000, hasilnya 150 juta. Tarif bea masuk 20%, maka bea masuk yang harus dibayar 20% dikali dengan 150 juta sama dengan 30 juta. Dan yang kelima, ada tarif spesifik. Suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu. Contoh, PT ABC mengimpor barang jenisnya Z sebanyak 1.500 dengan harga per unitnya 100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barangnya 10.000 per unit, maka besarnya bea masuk berarti jumlah barang impornya 1.500 unit, tarif bea masuknya 10.000. Maka bea masuk yang harus dibayar 10.000 dikali 150 unit sama dengan 15 juta, bukan dikali dengan 100.000. Ya. Cukup sekian pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.